Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kobayaga Channel Learn to Vlog. Hari ini agak-agak panas ya, gerah banget. Lagi ada di Yamaha SBW, tepatnya yang ada di Jatinegara atau Cipinang ya, nggak terlalu jauh tuh dari LP Cipinang tuh. Nah, KB lagi apa di sini? Karena ada sesuatu yang KB pengen lihat langsung, yaitu produk baru dari Yamaha. Dan ini merupakan produk limited edition. Dari namanya itu adalah limited alias terbatas, yaitu Yamaha MX King. ...60 tahun atau 60th anniversary Yamaha dalam partisipasi mereka selama 60 tahun di WGP atau World Grand Prix ya. Jadi dari mulai namanya Grand Prix 500 sampai ke MotoGP, Yamaha tuh ada atau udah berpartisipasi selama 60 tahun. Dan salah satu bentuknya dituangkan dalam livery khusus atau livery limited edition di Yamaha MX King 155. Begitu. Nah, apa yang spesial dari MX King 60 tahun ini? Yang pertama jelas warnanya. Jadi warnanya ini klasik, sama Yamaha dibikin mengenang mereka gitu ya, mengenang kejayaan mereka masa lalu atau partisipasi mereka di masa lalu dengan warna putih, dan putihnya ini metalik mutiara, oke? Dengan livery, kalau kita ingat sama King Kenny atau Kenny Roberts ya, pembalap Yamaha yang jadi juara beberapa kali gitu zaman Grand Prix 500, dia ada putihnya, ada kuningnya, dan juga ada merahnya. Nah, dan ini juga ada stiker apa kita namanya ya, ini emboss apalah dari plastik gitu, kok emblem gitu ya. Ini kalau ditekan dia ada tebal gitu, 60 TH Yamaha Anniversary World GP begitu. Jadi ada 3 warna dalam satu motor ini, putih mutiara, metalik, kemudian kuning, dan juga merah gitu. Sementara kalau bentuk tidak ada perbedaan sama sekali. Sekarang kita lihat dari samping. Ini mengingatkan, kalau let's melihat stripping ini ya, titik-titik kayak begini nih, kotak-kotak begini sampai dari belakang ke depan atau dari depan sampai belakang, itu ngingetin kita sama RXZ. Ingat nggak? RXZ, RZR terutama ya. RZR itu adalah RXZ yang pakai fairing, ada yang pakai baju, yang pakai sarung. Ini klasik banget memang. Dan ini memang mengingatkan kita pada livery Marlboro kalau nggak salah ya. Tolong koreksi kalau salah. Ya, zaman MotoGP atau Grand Prix masih di apa istilahnya, sponsori oleh
pabrikan-pabrikan rokok. Salah satu bentuk liverinya Marlboro, Yamaha Marlboro Racing waktu itu ya, kayak begini. Ini ya bisa dibilang klasik banget deh kalau begitu ya. Sama pada saat pabrikan rokok udah nggak boleh nyantumin namanya lagi, diganti titik-titik kayak begini nih, salah satunya nih. Jadi mencirikan bahwa ini adalah tim Marlboro waktu itu ya. Sekali lagi kalau gua salah koreksi. Oke, kalian pasti lebih jago lah kadang-kadang doang tapi. Oke. Dan kalau KBY inget ya, kayaknya kalau making standar nggak ada jahitan putih deh, mungkin ya. Harus diinget-inget lagi nih. Ini ada jahitan ini nih, joknya putih. Jadi yang spesial memang warnanya putih mutiara, bagus banget, catnya khas Yamaha, tebal. Oke. Nggak ada komplain lah kalau kita ngomongin soal cat ya di produk Yamaha ya. Dan untuk emblemnya ini yang limited edition yang 60 tahun ini emblemnya warnanya emas, nggak silver atau nggak biru gitu ya. Cuman sayangnya nih kalau menurut KB pribadi sih harusnya nih stiker makingnya juga dibikin spesial ya harusnya ya. Kalau nggak plastik kayak begitu ya paling nggak emblem 3D lah gitu kan. Jadi spesialnya tuh nggak nanggung gitu, atau limited editionnya tuh nggak nanggung. Dan menurut info dari temen di SBW bahwa ini bukan masuk kategori special edition, meskipun bisa juga dibilang sebagai produk special edition. Lebih tepatnya katanya sih limited edition, karena edisi 60 tahun ini Yamaha rencananya hanya memproduksi sekitar 60 unit doang. Hanya saja 60 unit itu kita belum tahu apakah 60 unit itu campur ya. Campur dalam arti ada MS King, ada Aerox gitu misalnya, atau misalkan nanti di Fiction, atau di mungkin R15, R25 kita nggak tahu, atau 60 itu masing-masing produk. Misalkan MS King 60 biji, Aerox 60 biji. Tapi kalau KB pribadi sih ini benar-benar limited edition 60 biji campuran ya. Jadi MS King berapa biji, berapa unit gitu kan. Nah terkait spek tidak ada perubahan, jadi emang lebih ke gaya atau lebih ke penampakan, lebih ke estetika untuk making ini. Sementara untuk spesifikasinya tidak ada berubah. Tenaganya masih 11,3 kW ya, dengan torsi yang lumayan dahsyat untuk motor bebek 150 cc, 13,8 Nm. Oke. Dan sayangnya mesinnya juga belum terkena update pakai VVA nih, sayangnya nyelet. Sementara di Vietnam itu mereka udah duluan pakai VVA ya. Sekali lagi mungkin karena ngelihat pertama pasar bebek di Indonesia itu kan udah makin turun gitu ya. Jadi adalah masuk akal Yamaha, ya udahlah mesin mah masih biasa aja lah, nggak perlu VVA gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga melihat kompetitor. Supra GTR itu tidak ada perubahan signifikan ya. Jadi selama kompetitor juga terlihat adem ayem ya Yamaha cukup pede making apa adanya seperti ini. Dan yang ketiga mereka atau Yamaha ini fokus ke Scutic atau Matic yang memang sejauh ini penjualannya jelas lebih bagus pada bebek. Begitu. Untuk fitur juga tidak ada yang berubah. Speedometer masih tidak berubah seperti pada versi sebelumnya ya. Cuman kalau untuk engine cut off KB lupa nih. Dia udah ada belum ya dulu ya? Dan ini sih cukup terang kalau untuk siang-siang. Kalau misalkan di video kurang jelas mohon maaf ya. Tapi ini udah ada trip. Kemudian ada jam ya tadi. Oh ya jam. Terus liter per 100 km. Ini sama yang lama sih sebenarnya. Ada Eco, ada average ya. Ada average BBM dan kilometer per hour. Waduh. Trip 1, trip 2 lengkap sih sebenarnya untuk sebuah bebek dibanding kompetitornya Supra. Yang menang ini kemana-mana kalau ngomongin fitur ya. Ini udah ada engine cut off lagi, keren banget. Hazard juga ada tuh, ada lampu hazard. Oke, lihat sebagai sebuah bebek di making ini ada apaan sih di balik joknya gitu. Muat apaan aja gitu untuk sebuah bebek. Dan ternyata nyaris nggak bisa nyimpen apa-apa. Lihat bahkan Kanebo kayaknya masih bisa dipaksain ya sedikit di sini ya. Tapi kayaknya juga pas-pasan banget. Ya tapi namanya bebek ya. Kecuali yang helm in gitu ya. Dia bisa muat jas hujan atau helm-helm kecil gitu kan. Supra GTR juga sama kok gitu. Karena ya itulah pengapa yang namanya Scutic itu
sekarang laris manis karena akomodasinya menang banget dibanding bebek begitu lads. Oke. Nah, untuk warna velg juga berbeda nih lads ya. Warnanya goldnya apa ya, gold, light gold gitu ya, yang ringan gitu, muda gold muda depan belakang tuh. Silakan kalau misalkan terinspirasi untuk warna velgnya dari MX Kings limited edition ini lads. Oke lads, jadi itu dia review singkat KB first impression terhadap Yamaha MX King limited edition. Jadi kalau ngomongin buat jadi apa ya, kayak simpenan cocok sih sebenarnya, karena ini benar-benar limited. Yakin deh, ini benar-benar terbatas produksinya. Dalam waktu 10 tahun ke depan belum tentu ada lagi, beneran. Karena ini benar-benar ngenang 60 tahunnya Yamaha. Oke, stay tune, jangan kemana-mana. Terima kasih atas menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.